Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah SWT terkait dengan amal ibadah kita. Semoga kita semua juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, kesehatan lahir batin, serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Dan khususnya salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syaratan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor di Indonesia, Alhamdulillah, kali ini saya dapat hadir lagi di Hidrasyu Channel untuk sharing terkait dengan bisnis ekspor. Beberapa pekan yang lalu, karena kesibukan di Ramadan, kemudian kesibukan juga aktivitas selama Idul Fitri, ini agak tertunda. Dan ini insya Allah saya akan aktif lagi untuk Anda semua. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman yang bertanya di kolom komentar terkait dengan cara pembayaran freight. Nah, ini sebetulnya sudah beberapa kali sudah saya sampaikan, cuma mungkin tidak fokus ya di dalam materi saya terkait dengan FOB, Incoterm dan sebagainya, di mana di dalam itu ada terselip beberapa cara pembayaran. Nah, kali ini coba saya akan fokuskan bagaimana cara melakukan pembayaran freight ya. Freight itu adalah bisa disebut juga biaya tambang atau biaya angkut dari pelabuhan muat sampai pelabuhan tujuan. Nah, bagaimana kita cara melakukan pembayarannya? Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang sangat bagus sekali. Uh, Semoga teman-teman jalan juga memberikan inspirasi pertanyaan-pertanyaan yang bagus sehingga bisa saya buatkan videonya. Selama saya juga bisa membuat ya, insya Allah. Nah, ini coba saya share, ini saya coba uraikan di dalam bentuk tulisan agar Anda semua nanti bisa lebih memahami. Ya, cara membayar freight. Ya. Oke, ini memang sesuatu hal yang sangat penting sekali dan ini peka. Kalau kita tidak eh, mengetahui strateginya, kita bisa tekor karena freight tersebut. Ya, yang perlu Anda perhatikan adalah satu terkait dengan Incoterm. Ya, Incoterm sudah pernah kita jelaskan, International Commercial Term, di mana di Incoterm ini ada FOB, ada CNF, dan CIF. Ini yang paling umum digunakan. Ya, ini yang pertama Incotermnya. Kemudian di sini ada komponen lagi terkait dengan uh, model pembayarannya. Yang ketiga itu adalah terkait dengan uh, kurs ya, kurs atau rate yang digunakan oleh shipping. Nah, ini akan diperhatikan ya. Oke, jadi kita jelaskan terkait dengan Incoterm ya. Yang terkait dengan Incoterm, nah ini ya. Kalau Incotermnya itu FOB, maka freight akan dibayar di pelabuhan tujuan. Di dalam BL akan muncul tulisan
Nah, di sini ya, freight collect ya. Jadi nanti freightnya itu dibayar di sana, ditagihkan ya. Jadi customer nanti kalau sudah terima original bill of lading, itu dia akan mendatangi ke agent setempat dan di situ tertulis freight collect, maka importer bayar dulu, baru original bill-nya diganti menjadi DO, delivery order ya. Jadi BL itu nanti ditukar jadi DO, di mana di dalam DO itu nanti berisi tentang di mana tempat barang itu berada ya di FOB. Nah, ini pembayarannya langsung di negara tujuan, negara tujuan ekspor. Nah, kalau CNF, ya ini yang jadi perhatian adalah dan CIF itu nanti di BL muncul tertulisnya adalah freight prepaid. Nah, sudah dibayar ya sudah dibayar. Berarti nanti customer kalau sudah terima original BL dari Anda, mereka langsung bisa tukar DO karena apa? Freight-nya sudah dibayar. Nah, ini ya, saya ulang lagi, freight ini adalah saya sebut biaya tambang ya, biaya tambang atau ongkir lah, ongkos kirim ya dari port to port. Ini port to port semua ya, port to port. Nah, tentunya yang dipertanyakan adalah yang saya tangkap adalah bagaimana Pak cara bayar yang ini? Nah, freight prepaid ya. Tadi ini ya, jadi untuk pembayaran ada CNF dan CIF. Oke, kita lanjut untuk pembayaran. Di mana yang pertama sudah kita sampaikan adalah model pembayarannya. Model pembayaran satu ya, dibayar oleh eksportir. Yang kedua, dibayar atau transfer langsung dari importir. Nah, kita jelaskan ya. Jadi kalau kita poin yang pertama ini, dibayar eksportir ini kan komponen harganya sudah termasuk ongkos kirimnya, biaya freightnya. Misalkan aja ya, harga unit price-nya, ya unit price, misalkan aja eh, 1.250. Nanti di invoice kan muncul di sini kan. Nah, maka di invoice muncul total amount CNF atau CIF. Nah, ya. Jangan lupa disebut negara NTE-nya, negara tujuan ekspornya. Nah, di sini ya. Jadi muncul. Nanti ini sudah harga, berarti harga di sini ya, harga di sini itu sudah harga FOB dan ada freight-nya. Nah, ya. Jadi itu. Jadi nanti harga sudah include. Berarti Anda nanti begitu sudah terima pembayaran, nah senilai 1.250 Anda sisihkan untuk membayar freight tersebut. Nah, di sini ya. Ini ini yang harga sudah include ya, include. Di beberapa pelatihan saya atau di eh, seri yang lain, karena waktu itu situasi freight-nya itu tidak stabil, naiknya kadang-kadang langsung tinggi dan sebagainya. Ya, pernah kami alami. Saya mengirim barang itu mulai 2.000, 4.000 sampai satu kontainer itu 13.500 karena waktu itu ada isu shortage kontainer ya. Maka kami pun mengatur pembayaran sebagai berikut. Ya, jadi totalnya tetap
waktu itu begini. Jadi model pembayarannya, saya membuat invoice, ya, invoice sama ya unit price. Misalkan begini ya, ya, misalkan ini 1.150. Nah, total 1.150. Ini kan CNF, ya, atau CIF. Ya nanti dikasih asuransinya ya. Terus kemudian kita tambahi cost rate, misalkan aja, misalkan ini ya, misalkan 250 misalkan. Jadi nanti ketemu totalnya adalah eh, di 400, misalkan begini ya. Nah, di sini customer nanti bayarnya belakangan, itu ya pakai cara yang kedua tadi itu ya. Jadi nanti customer bayar kita seperti ini, terus ini sifatnya tentatif. Jadi kalau begitu kita dapat order mau booking, ternyata misalkan harganya naik 300, ya kita rubah naik. Nah, tapi semula customer hanya membayar 1.150 ini karena yang kita jual ini, karena kita bilang tentatif ya. Shipment kita tulis shipment on, misalkan aja April. Nah, gitu ya. Jadi ini waktu itu kita atur seperti itu agar eh, ketika ada lonjakan dengan freight itu saya apa tidak bermasalah. Jadi freight-nya tidak saya masukkan di sini, tidak saya masukkan ke unit price ya, tetap terpisah. Itu yang kita lakukan ya. Itu model pembayarannya. Nah, kembali lagi bahwa ini dibayar oleh eksportir. Maka Anda lakukan pembayaran kepada forwarder kalau Anda sudah pakai seperti ini. Nah, kalau seperti yang saya lakukan, nah di sini begitu ah, barang kita kirim, ya barang kita kirim, customer itu melakukan transfer. Transfer senilai freight tersebut ditransfer kemana? Ditransfer langsung ke rekeningnya forwarder, ya. Nah, ya, jadi customer transfer ke rekening forwarder. Dalam bentuk mata uang apa? Tentunya currency-nya adalah US dollar. Nah, di sini ya, langsung masuk ke rekening itu. Kalau sudah masuk, berarti nanti baru dokumen diserahkan ke kita, kita kirim ke importir. Nah, untuk yang kedua ini, pertama terlebih dahulu ada kontak forwarder, bisa nggak menggunakan cara pembayaran ini? Ya, freight dibayar langsung dari luar negeri. Nih, saya. Jadi ada harus konfirmasi dulu, confirm dulu, ya, confirm dulu ke forwarder. Nah, cara ini yang kami gunakan, ya, ini salah satunya adalah untuk eh, mengatur freight agar stabil, dan yang kedua adalah mengatur ini terkait dengan kurs. Nah, ya, kurs. Kalau misalkan nanti suatu saat Anda menggunakan pembayaran seperti ini, sorry, ya, dibayar oleh eksportir, nah, dibayar eksportir ya, jadi Anda terima uang unit price-nya sudah masuk freight ataupun nanti Anda masuk ke rekening Anda, maka yang perlu Anda perhatikan itu adalah kursnya, ini kursnya. Nah, ini kurs shipping nih. Perhatikan kurs shipping ya. Kenapa? Eh,
Saya bilang harus diperhatikan karena kurs shipping itu tidak berdasarkan kursnya dari Bank Indonesia, ya. Jadi bukan dari BI. Jadi dia menggunakan kurs sendiri yang umumnya itu lebih besar, sekitar 500 sampai 800 poin, ya, poin. Nah, ya, 800 poin. Jadi kursnya beda dengan kurs Bank Indonesia, ya, kursnya shipping sendiri. Nah, ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, ketika Anda menerima pembayaran di mana Anda yang melakukan pembayaran, kemudian, ya, di sini ada dua nanti, ya, ya, kurs shipping ini. Satu, kalau pembayaran menggunakan rupiah, ya, karena di dalam peraturan BPI Indonesia itu transaksi di Indonesia itu harus rupiah. Tapi ada beberapa teman bisa katanya pakai dolar, ya, pakai dolar. Saya juga belum pernah, ya, rata-rata rupiah. Nah, pastikan kepada forwarder kalau pembayarannya harus menggunakan rupiah. Ini rupiah, strateginya adalah kalau kurs Anda, kalau freight-nya misalkan Anda mendapatkan freight 10.000, Anda tambahin 500 untuk Anda sampaikan ke customer, ya. Jadi 10.500. Kalau kursnya 400 gitu, ya, bisa jadi Anda tambahkan 50 ataupun 100 gitu, ya. Jadi 450. Ini kita tidak mencari keuntungan. Kenapa? Ini kita supaya bisa mentolerir dengan kurs yang sangat tinggi ini. Kalau nanti Anda cas customer itu 10.000, ya, kursnya 10.000, Anda cairkan, nah, ini kan 10.000, ya, Anda cairkan di bank. Nah, saya kurang tahu hari ini rate-nya berapa, ya, misalkan aja, ya, 10.000, ya, kemudian kursnya kurs beli, ini kan dikalikan kurs beli BI misalkan, ya, BI ini bisa, sebentar tak cek dulu, ya, kursnya berapa sekarang ini. Saya cek kurs beli saat ini kurang lebih, ya. Kurang lebih sekarang ini adalah 14, ya. Misalkan ini aja kita buat gampang-gampangan, kurs beli dari BI 14.677, 14.677. Nah, ya, begitu Anda dapat transferan 10.000 US dollar, maka ketika Anda masuk ke rekening Anda rupiah, ya, rupiah. Nah, maka nanti Anda untuk masuk ini freight-nya kan berarti kan 10.000 dikalikan 14.677. Nah, ya. Jadi freight-nya nanti biaya untuk freight adalah ini uang yang Anda terima dari customer, ya. Karena sudah di dalam bentuk rupiah. Ini untuk cadangan bayar freight. Nah, begitu barang dikirim, Anda dapat tagihan dari forwarder. Ternyata kursnya kan nggak 14.677. Misalkan Anda ditagih dengan kurs adalah misalkan aja 15.000 aja gitu, ya. Nah, nah, jadi misalkan, ya, nah, ternyata muncul tagihan invoice dari forwarder
kursnya satu 15.000 ya, satu US dollar. Nah, Anda ditagih 10.000 dikalikan 15.000 kurs, maka Anda bayar 150. Nah, kan jadi tekor Anda, ya kan? Karena Anda terimanya adalah cuma 100, mana tadi? Nah, Anda kan cuma terima ini 146 setelah dicairkan dalam bentuk rupiah. Terus Anda bayar ke forwarding dengan kurs berbeda, Anda dikenakan 150, kan jadi tekor. Ya, jadi minus. Nah, makanya ini kita sarankan Anda tambahi dulu 500 ini untuk jaga-jaga. Kalau Anda menggunakan pembayaran rupiah dan itu dibayar dari Anda setelah terima uang dari di mana harga freight-nya itu sudah masuk di unit price. Nah, oleh karena itu coba Anda pastikan kalau Anda mempunyai rekening dolar, Anda bisa pastikan kepada forwarder, bisa nggak Bu saya transfer dalam bentuk dolar atau pakai banknote kertas. Pastikan dulu pembayarannya. Apakah bisa terima dalam bentuk fisik atau disebut banknote atau transfer dalam bentuk dolar. Ini untuk mengamankan dari sisi kurs CP. Ya, ini ya, semoga Anda pahami ya. Jadi ini harus harus negosiasi. Jangan fee-nya berapa? 10.000 terus santai saja. Begitu tagihannya, lu kok jadi rugi saya ini. Itu kalau nilainya segitu. Kalau bisa kita bisa tekor ini ya. Nah, oleh karena itu saya menggunakan cara pembayaran yang saya lakukan dibayar oleh customer seperti begini ya. Saya tagih dan terpisah. Terpisah itu saya gunakan strateginya adalah untuk memitigasi kalau ada lonjakan freight karena harga tidak saya masukkan di dalam unit price ya. Yang kedua, customer itu bayar langsung ke dolar kepada forwarder. Ini strategi yang kita gunakan seperti ini ya. Nah, itu ya. Jadi ini juga perlu negosiasi dengan customer Anda karena ini terkait dengan pembiayaan. Kalau nanti Anda pakai yang seperti biasanya pembayaran pakai ini, pakai unit price-nya sudah termasuk unit ini, terus kemudian dia tanya customer freight-nya kok mahal sekali gitu ya. Anda bilang ini kita ada spread ya, spelling ya, spellingnya itu untuk jaga-jaga naik turunnya kurs gitu aja ke customer ya. Dan itu sudah umum ya, sudah umum ya. Nah ini, jadi ini strategi di dalam melakukan pembayaran freight. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Incoterm Anda FOB, maka freight-nya dibayar di luar negeri oleh importer. Kalau CNF dan CIF, maka pembayarannya adalah di Indonesia dengan status freight prepaid. Freight prepaid, ya, freight-nya saja. Nah, kalau dibayar di Indonesia, berarti yang Anda lakukan adalah apakah dibayar oleh Anda atau transfer langsung dari importer, ya. Jadi dibayar dulu. Nah, kalau dibayar oleh Anda, strateginya adalah Anda harus mengatur eh, invoice-nya apakah free-nya terpisah atau jadi satu atau dengan unit price. Sebentar. Nah, ini ya. Kalau Anda membayarnya oleh Anda, freight-nya sudah masuk di komponen harga, maka Anda harus melakukan uh, model pengamanan trade
terkait dengan kursnya shipping tadi itu, ya. Kalau dibayar oleh customer, Anda pakai cara yang seperti yang saya lakukan, jadi terpisah freight-nya, nanti customer itu bayar langsung dolar ke sana, ke forwarder, dan ini bisa jadi suatu saat bisa berubah. Ini kalau model seperti saya, jadi kita pisahkan tidak masuk unit price. Ya, nah kemudian yang ketiga, Anda perhatikan kurs shippingnya, ya, kurs shippingnya, karena kurs shipping di sini itu bisa naik 500 sampai 800 poin daripada kurs yang ada di Indonesia, Bank Indonesia atau bank Anda. Nah, di sini Anda harus punya strategi menambah, bukan mencari keuntungan, tapi untuk jaga-jaga mengatasi kurs tersebut supaya kita tidak rugi. Ya, jadi kalau nanti misalkan Anda dapat informasi kurs dari forwarder eh, 800 Anda tambahin, ya. Ini untuk menjaga-jaga kalau Anda nanti bayar masuk ke rupiah, Anda bisa melakukan mitigasi kerugian karena selisih kurs antara shipping dan kurs kita di bank, ya. Nah, ini rekan-rekan, semoga Anda paham terkait pembayaran kurs ini. Kemudian Anda memang harus banyak komunikasi dengan forwarder Anda karena forwarder ini juga penting sekali. Paham, kita juga mengetahui nanti kalau sudah pasti pasti so far so good ya, enak-enak. Jadi sama-sama untung ya, sama-sama diuntungkan semua ya, tidak ada yang dirugikan ya. Oke, sekian dari saya. Semoga Anda paham. Tetap semangat. Ayo explore. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.